Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 325 Tristan Peng. Thomas Kin mengerutkan keningnya. Abis. Mengapa bisa? Melissa Zhu menghela nafasnya. Taruhan pacuan kuda. Entah bagaimana ibuku bisa menghubungi pihak pengadaan judi pacuan kuda dan menghabiskan semua 20 miliar rupiah tersebut. Thomas Kin tidak tahu harus berbicara apa. Lydia Wang ini benar-benar sangat antik. Kemarin dia masih mengatakan jika uang tersebut dipegang oleh Thomas Kin, dia pasti akan dengan cepat menghabiskannya. Akan tetapi pada akhirnya begitu tiba di tangan dia, tidak mencapai 24 jam sudah habis. Dia benar-benar sangat hebat. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Melissa Zhu dan Thomas Kin datang ke arena pacuan kuda. Tempatnya sangat luas dan juga sangat ramai. Begitu tiba, setiap orang harus menghabiskan 400.000 rupiah untuk membeli lencana masuk. Begitu memasang lencana tersebut, Thomas Kin dan Melissa Zhu pun masuk ke dalam arena. Di dalam kerumunan di ujung ruangan, mereka berhasil menemukan keberadaan Lydia Wang. Lydia Wang berjongkok di sana dan menunjukkan ekspresi sedih. Begitu melihat kedatangan Melissa Zhu, dia pun mulai berteriak dan menangis. Melissa, ibu sudah tidak mau hidup. Meskipun Melissa Zhu juga marah, tetapi begitu melihat keadaan Lydia Wang yang mengenaskan seperti itu, hati dia pun seketika melunak dan tidak tahu harus berkata apa. Ibu, sejak kapan kamu mulai bermain hal seperti ini? Lydia Wang tidak berani berbicara apapun lagi karena tahu dirinya telah membuat kesalahan. Aku ini dijebak oleh mereka. Pada awalnya aku memenangkan banyak permainan. Mereka meminta aku untuk bertaruh pada kuda itu, aku pun mengikutinya dan setiap kali aku terus memenangkan permainan. Lalu semakin bermain aku pun bertaruh semakin besar. Pada akhirnya semua kuda itu seperti terkena penyakit, mereka berlari dengan sangat lambat. Mereka pasti telah berbuat curang. Thomas Kin tidak tahu harus berkata apa. Jika namanya bertaruh kuda, tentu saja pemiliknya ingin mendapatkan keuntungan. Lagi pula pacuan kuda seperti ini pasti memiliki orang yang mengontrolnya. Mengenai apakah dia dapat menang atau tidak, itu semua hanya mengandalkan keberuntungan orang itu sendiri. Orang yang dapat menang merupakan orang-orang yang berada di kelompok minoritas. Jika kamu menjadi bagian dari kelompok minoritas tersebut, maka kamu akan dapat menang. Melissa Zhu menghela nafas, sudah kalah ya sudah kalah. Ayo kita pergi. Meskipun 20 miliar rupiah bukan jumlah uang yang kecil, akan tetapi mereka juga tidak tahu harus berbuat apa karena sudah kalah. Tentu saja pemiliknya merupakan orang yang memiliki kekuasaan yang sangat kuat dan mereka tidak mungkin masih dapat meminta mereka untuk mengembalikan uangnya. Lydia Wang tidak berdiri melainkan duduk di sana, lalu dengan ekspresi kacau berkata, Melissa, bukannya tidak boleh jika ingin pulang. Akan tetapi coba kamu tebak aku melihat siapa. Siapa? Lydia Wang menolehkan kepalanya dan tangannya pun menunjuk ke arah belakangnya. Kamu lihat. Mengikuti tunjukan arah jari tangan Lydia Wang, Melissa Zhu melihat seorang pria mengenakan setelan jas dan kacamata hitam. Tristan Peng. Wajah Melissa Zhu menegang dan ekspresinya pun terlihat menjadi tidak nyaman. Ekspresi Lydia Wang juga sedikit aneh. Dia melihat sekilas ke arah Thomas Kin dan kembali melihat ke arah Melissa Zhu. Melissa Zhu bergegas menolehkan kepalanya, bukannya dia sedang berada di Amerika. Mengapa dia ada di sini? Lydia Wang menjawab, putriku, aku tadi melihat Tristan Peng terus menang dalam permainannya, bagaimana jika kita mencari dia? Melissa Zhu mengerutkan keningnya,
Ibu, aku tidak ingin memiliki interaksi apapun dengan dia. Tristan Peng adalah orang terkenal di kota Donghai beberapa tahun yang lalu. Dia sekelas dengan Melissa Zhu dan keduanya saling menyukai satu sama lain pada saat itu. Tristan Peng mengejar Melissa Zhu, namun karena pada saat itu mereka masih bersekolah, sehingga Melissa Zhu pun menolaknya karena tidak mau mengganggu masa studinya. Pada saat dia lulus dan akan berkuliah, Tristan Peng sudah meninggalkan negara itu, jadi keduanya pun sudah jarang berkomunikasi. Kemudian Melissa Zhu mengetahui bahwa Tristan Peng mempunyai kekasih baru di Amerika dan sejak itu tidak ada lagi hubungan di antara mereka. Tidak menyangka setelah beberapa tahun berlalu, mereka akan bertemu kembali di tempat ini. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 326 bertaruh kuda. Tadi ada beberapa orang yang terus menoleh menatap ke arah sana dan gerakan ini berhasil menarik perhatian Tristan Peng. Meskipun jaraknya tidak dekat akan tetapi Tristan Peng dapat langsung melihat batang hidung Melissa Zhu di dalam kerumunan. Lalu dia pun bergegas berdiri dan berjalan menghampiri dia. Begitu berjalan hingga di depan dia, Tristan Peng pun melepaskan kacamata hitamnya. Melissa, lama tak berjumpa dan kamu masih saja begitu cantik. Melissa Zhu tidak ingin memiliki hubungan apapun lagi dengannya dan dia pun bergegas menggandeng lengan Thomas Kin dan berkata, "Iya, lama tak berjumpa." Begitu melihat keintiman hubungan mereka, ekspresi Tristan Peng pun membeku dan tersenyum canggung. Dia adalah calon suamiku, Thomas Kin. Tristan Peng menganggukkan kepalanya sambil terkekeh. Kalian juga datang untuk berjudi. Ibuku yang datang berjudi dan kebetulan kami sudah ingin pergi. Tristan Peng terkekeh berkata, kebetulan sudah ingin pergi. Bibi, kamu belum boleh pergi. Ronde selanjutnya merupakan perlombaan yang sudah aku tunggu-tunggu sejak tadi. Kamu ikuti taruhan yang aku pilih, kamu pasti akan menang. Mata Lydia Wang seketika pun menjadi cerah, benar. Tentu saja benar. Ayo Bibi, aku antarkan kamu untuk pergi melihat kuda. Tristan Peng membawa semua orang ke ruang tunggu, di mana mereka dapat melihat beberapa kuda yang hendak balapan. Tristan Peng menunjuk ke arah seekor kuda yang berwarna merah marun dan berkata, Bibi, lihat ini nomor 2 itu. Kakinya panjang dan bulu yang lebat. Dia pasti akan menjadi peringkat pertama. Lydia Wang juga sangat terkesima ketika melihat kuda ini. Memang benar jika dibandingkan dengan kuda lainnya, kuda nomor 2 ini memang terlihat sangat kuat. Tristan Peng, kamu jangan mencoba membodohi aku. Uangku sudah tersisa tak seberapa lagi, jika aku kalah lagi maka tamat sudah riwayatku. Tristan Peng tertawa dan berkata, Bibi tenang, kamu percaya saja kepadaku. Aku juga pasti akan bertaruh kepada nomor 2 ini. Bahkan aku berencana untuk bertaruh sebanyak 10 miliar rupiah dalam sekali bertaruh. Jika menang, maka kita akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat lebih banyak. Karena kuda nomor 2 ini sangat terkenal, sehingga banyak orang yang bertaruh kepada kuda ini. Lydia Wang berpikir sejenak, bagaimana jika aku bertaruh tiers? Tiers ini merupakan bertaruh kepada 3 ekor kuda dalam waktu yang bersamaan. Entah dari 3 ekor ini siapa yang menjadi peringkat pertama, dia pasti juga akan mendapatkan uang. Dengan begitu kemungkinan untuk kalah pun menjadi lebih kecil. Ini merupakan cara bermain yang cukup konservatif. Tristan Peng tertawa dan berkata, Bibi, jika kamu ingin menang, tentu saja kamu harus bertaruh pada 1 ekor kuda saja, karena dengan bertaruh kepada 1 kuda, maka kemungkinan mendapatkan uang lebih banyak pun menjadi lebih tinggi. Apakah kamu tidak percaya padaku? Lydia Wang ragu-ragu sejenak dan pada akhirnya dia pun menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu aku akan mengikuti kata-katamu. Lydia Wang langsung mendaftar dan bertaruh 100 juta rupiah yang terakhir dia miliki. Ibu. Tanpa menunggu Melissa Zhu selesai berbicara,
Lydia Wang pun langsung melototi dia. Tristan Peng merupakan orang yang ahli dalam hal ini, tentu saja kita harus mendengar ucapan dia. Jika putrinya dapat datang lebih awal dan dapat berkomunikasi dengan Tristan Peng lebih awal, kemungkinan besar tadi dia tidak perlu kalah begitu banyak. Thomaskin melangkah maju begitu melihat kuda-kuda tersebut dan menjulurkan tangan untuk menyentuh leher kuda-kuda tersebut. Tristan Peng yang berada di samping pun mendengus, sobat pasti tidak pernah melihat hal-hal seperti ini bukan? Ini semua merupakan kuda yang bagus, satu ekornya memiliki nilai mencapai 20 juta rupiah. Kamu jangan asal menyentuhnya, jika kamu merusaknya, kamu pasti tidak akan mampu menggantinya. Thomaskin tidak memedulikan dia, melainkan terus menyentuhnya dan berkata, nomor 2 tidak akan menang. Begitu dia selesai berbicara, Tristan Peng pun langsung tertawa mengejek. Sobat, apakah kamu sedang bercanda? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang menyukai nomor 2 ini? Tahu mengapa tingkat kekalahan dia sangat rendah? Ini karena kualitas dia sangat bagus, banyak pihak ahli yang mengatakan dia akan menang. Memangnya kamu mengerti apa hingga kamu berani berbicara sembarangan di sini? Ucapan Thomaskin berhasil menarik kemarahan para kerumunan. Memang, orang desa dari mana dia? Jika nomor 2 tidak menang, siapa yang akan menang? Keadaan kuda yang lain pun jauh lebih buruk dibanding yang nomor 2 ini. Kamu jangan berbicara sembarangan lagi. Memang, kamu benar-benar tidak tahu malu karena kamu bisa-bisanya mempertanyakan ucapan Master Tristan Peng. Bersambung.